Aldabra Indo TV. Hai guys, ketemu lagi kita di channel YouTube gua Aldabra Indo TV. Ini gua kedatangan tamu spesial hari ini. Halo. Namanya siapa? Oh, Paulus Wikar. Paulus Wikar. Dia ini expert di Iguana Morph. Iguana Morph. Emang cuman di channel lain doang yang bisa ada kedatangan temen. Di sini juga bisa. Oke. Ini pegangnya gimana ya? Gini, dari bawah. Bawa gini. Iya, ya. Oh, iya. Coba dong kok jelasin sedikit tentang Iguana Morph ini. Oke. Ini masuknya Iguana Morph Red Albino T-. T-. Ini juga T-. T-. Kalau T+, dia matanya beda. Dia matanya ruby eye. Nah, kalau ini kan dia matanya merah nih. Oh. Bedanya di situ, dan di warna juga beda, mutasinya juga berbeda. Gitu. Jadi albino itu dibagi dua, ada T-, ada T+. Bagusan mana, T- apa T+? T- sama T+, masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Gitu. Apa kelebihannya, kekurangan? Kalau T- itu beberapa itu dia warnanya sangat pekat ketika baby, tapi semakin besar warnanya akan sedikit memudar. Tapi kebalikan dari T+. T+ itu kecilnya warnanya kayak cicak ya, bening-bening keijo-ijoan gitu. Tapi semakin besar warnanya semakin pekat. Itu bedanya. Terus makannya apa dia ini? Kalau iguana makanan umum ya. Makanan umumnya itu sayur-sayuran hijau sama buah-buahan. Dia nggak boleh kena sayuran putih. Contoh kol, toge, dia nggak boleh. Sawi gitu. Karena sawi pun nggak boleh sawi putih, harus sawi hijau. Karena sayur yang berwarna putih itu tinggi akan gas. Nah, kalau pada iguana itu akan menyebabkan masalah pencernaan. Oh gitu. Iya, masalah pencernaan itu ntar dia kembung, tapi dia nggak bisa pup. Itu masalah utama pada iguana. Oh. Nah, dan diingat juga iguana itu harus dikasih buah, wajib. Buah apa aja tuh? Buah yang bagus buat iguana apa sih? Ya, buah yang paling bagus itu labu sama pepaya. Itu paling bagus buat dia. I see. Kalau ini grade-nya apa nih? Ini masuknya Red Albino grade A. Mungkin bisa dilihat dari banditnya, colornya. Nah, apa yang dilihat tuh? dilihat ini dari warnanya. Warnanya kan lebih pekat. Nah, Iguana Morph ini bermain di warna. Karena bermain di warna, otomatis dia ada yang disebut grade, gitu. Grade itu kan tingkatan warna ya. Iya. Nah, ini contoh salah satunya lagi adalah grade B. Bisa dilihat dari warna ekornya, banditnya, warna kepalanya. Ini putih, ini orange. Nah, kalau dibandingin head to head kan jelas sekali nih. Tuh, beda ya. Jauh lebih bagus yang ini ya? Lebih pekat. Lebih pekat orange. Lebih pekat orange-nya. Betul. Untuk karakter sendiri, albino ini bisa dibilang sangat tenang atau bonding. Oh gitu. Ya, karena pengaruh dari penglihatannya yang kurang maksimal. Tapi kalau pada iguana normal, ya itu pasti namanya giras ya. Kalau posisi kita mainin begini bisa tiba-tiba lompat seperti itu. Tapi kalau albino tidak. Bagus. Kalau ini jenggernya apa ini? Ini namanya duelap. Oh, duelap. Jengger pada iguana. Nah, jengger iguana yang bagus itu tidak boleh ada robek ataupun ada bolong. Oh, gitu. Seperti ini. Kalau jantan semakin dia besar, jenggernya semakin besar, semakin turun ke bawah. Oh gitu. Iya. Kalau betina jenggernya nggak mungkin sebesar jengger jantan. Begitu juga dengan spike-nya. Spike jantan lebih tinggi. Spike jantan lebih tinggi. Warna pun lebih bagus jantan dibanding betina. Kalau bisa robek atau bolong itu kenapa ya? Robek atau bolong itu biasa penyebabnya karena dia berantem. Satu. Kedua, kena kukunya sendiri. Oh gitu. Kena kukunya sendiri gitu. Nah, untuk kita piara iguana itu saya sarankan untuk wajib menggunting kuku.
Oh, gitu. Satu, mencegah dia supaya dia melukai dirinya sendiri. Kedua, ketika kita mainin juga tangan kita aman nih, nggak luka-luka nih, gitu loh. Oh, I see. Kalau buntutnya yang ada bisa copot itu kenapa Oh ya, ya? buntut iguana ini bisa putus ya. Putus ya, Bisa putus. Ketika dia putus ini bisa nggak sih tumbuh kembali? Bisa, tapi tidak bisa sempurna. Yang disebut sempurna apa sih? Contoh nih kayak gini nih. Ini iguana yang mulus ya, berarti belum pernah putus ya. Nah, dia ada bandit nih. Nih, ini ada bandit nih seperti ini. Nah, ketika entar dia putus, bandit ini akan hilang. Nah, tumbuhnya akan polos. Nggak ada bandit lagi. Itu dia. Kalau udah putus sudah ini ya nggak bisa kontes lagi ya? Iya, nggak bisa kontes. Kita hitungnya itu udah tidak sempurna sih. Nah, kalau kontes iguana sendiri di Indonesia kan yang kita cari itu mendekati sempurna. Sehat dan mendekati sempurna. Oh gitu. Gitu, ya. Kalau dia pupnya bagaimana? Apa dia kencing atau? Kalau iguana ini pupnya berbarengan dengan dia kencing. Oh gitu. Iya, berbarengan gitu. Lewat mana? Ada lubangnya. Nih, di bawah ekor, pangkal ekor. Oh itu Iya, di sini. Iya. Ini anus iguana dan juga alat kelamin iguana. Oh gitu. Iya. Cowok cewek sama ya bentuknya gitu. Sama. Cuman kalau cowok dia kelaminnya di sini nih. Oh. Di bawah sini. Nih kanan kiri. Yang disebut dengan hemipenis. Di mana? Nih di kanan kiri nih. Nih, di pangkal ekor kanan kiri nih, kanan kiri. Oh. Nih, kanan kiri nih. Ini disebutnya hemipenis. Nah, ketika dia birahi ini akan bengkak nih. Oh gitu. Ya, ini kantong sperma. Nah, Dia usianya berapa kalau udah bisa breeding? oh, usia breeding ya. Untuk jantan usia breeding itu 1,5 sudah bisa breeding. 1,5 tahun? Ya, tapi untuk betina itu minimal 2 tahun. Gitu. Jadi kalau gue punya satu jantan, Iya. tinggal tambah satu betina, udah bisa di breeding 1,5 tahun? Sudah bisa. Jantan 1,5 tahun minimal. Betina? Kalau betina minimal 2 tahun. Oh gitu. Iya, karena jantan ini hanya menyuntikkan sperma, sedangkan betina yang memproduksi telur. Nah, kalau iguananya belum cukup usia, berat badannya belum maksimal, itu kualitas telurnya akan kurang bagus. I see. Nah, itu dia. Makanya dia harus gede dulu, usia harus matang dulu, gitu. Setahun bisa breeding berapa kali? Setahun hanya bisa breeding 1 kali. Itu di bulan apa tuh? Nah, inilah sekarang ini bulan Mei, Juni, Juli. Masuk musim breeding di Indonesia untuk iguana. Mei, Juni, Juli. Iya. Oh, I see. Kalau ini usianya berapa tahun? Ini usianya dia masuk ini sekarang 80 cm. Kurang lebih ini 10 bulan. Oh. 10 sampai 11 bulan. Oh gitu. Jadi Ya. tinggal tunggu 1 tahun lagi udah bisa. 1 tahun lagi, benar. 1 tahun lagi. Kalau iguana diukurnya panjangnya sampai ke buntut-buntut ya? Sampai ke buntut. Sebenarnya kalau kita di kontes, hitungnya nggak dari pala sampai buntut. Karena iguana kan kayak orang ya, ada yang bongsor, ada yang nggak bongsor. Jadi kita hitungnya SVL. SVL itu apa sih? Dari kepala sampai pangkal ekor. Itu Oh. SVL. Cara ngukurnya. Kayak gitu. I see. Yang ini cakep banget ya guys, look. Ini orange banget. Gile. Kalau ini hitam-hitam nggak apa-apa ya? Di titik-titik Oh gitu. ini Itu apa? Ini item-item ini biasanya karena dia digabungin misalnya satu kandang. Oh. Nah ini kecakar-cakar nih. Oh, Nah gitu. tapi ini akan hilang. Nanti tumbuh lagi. Ketika dia shading akan hilang. Gitu. Shading setiap iguana setahun shading berapa kali? Iguana itu shading kita nggak bisa prediksi ya. Oh, gitu. gitu. Karena iguana seperti saya bilang tadi ada yang bongsor, ada yang nggak bongsor. Ada yang makannya bagus, ada yang makannya kurang bagus. Berarti kan iguana kalau shading itu kan berarti bertambahnya size ya. Kayak gitu. Oh gitu. Tapi tiap tahun dia bisa pasti selalu shading. Pasti setiap bulan. Oh setiap bulan harus Setiap shading? bulan. Ganti kulit gitu ya? Ganti kulit. Semuanya gitu. Kalau iguana beda sama ular ya. Kalau ular sekali ganti kulit dari ujung ke ujung. Tapi kalau iguana bertahap, kepala dulu, Oh gitu. kaki dulu, ekor dulu. Jadi nggak langsung sekaligus terbuka. Oh. Ini bawahnya agak kuning, memang begitu? Ya, mutasi ya. Ntar dia mutasi. Apa tuh maksud? Dia akan full semua ntar. Oh gitu. Nah, contohnya kayak gini. Apa tuh? Aduh. Nah, ntar dia gede ketika dia bertambahnya usia, warna merahnya akan dominan. Oh gitu. Iya, akan dominan. Oh.
Mantap. Dia nggak makan ini ya, jangkrik atau Nggak. cicak-cicak Dia gitu? full Cicak. herbivora Oh, gitu. mantap. Beda ya? Beda banget. Iya, beda banget. Ini kepalanya putih, orange. ini orange. Ya. Kualitas jengger juga beda, merahnya. Oh gitu. Iya, merahnya beda. Iya ya. Iya, beda semua. Padahal indukan sama. Indukan sama. Indukan sama. Ini yang disebut grade. Apa? Grade. Oh, grade. Tingkatan, oh, tingkatan ya. tingkatan warna yes. grade. Mantap. Bagus nggak guys? Look. Dia nggak galak sih ya? Dia cuman nyantai-nyantai gini doang ya? Kalau jenis albino dia agak pasif ya. Karena penglihatan dia tidak maksimal kan kalau albino. Terus karakternya kalau albino itu hampir semua binatang albino itu karakternya lebih tenang. Atau kata lainnya lebih lemot lah istilahnya gitu. Oh. Ini dia punya predator nggak yang bisa gangguin dia di gini? Oh, kalau di alam ini musuhnya dia yang pasti satu manusia. Kedua adalah kucing atau anjing hutan. Dia dimakan sama kucing atau anjing hutan. Oh gitu. Iya. Ini kan iguana ini masuknya kadal pohon. Jadi di sebagian besar hidup dia hidup di pohon. Dia hanya akan turun ke tanah untuk cari makan. Ini tangannya satu orange, satu ini shading lagi shading. Yes, shading. Oh. Shading. Kulitnya mana? Oh. Ini kan kelihatan nih, putih sama oranye. Iya. Itu dia, kayak sarung tangan. Nanti lama-lama ini copot ya. Yang seperti saya bilang tadi, iguana mutasi shadingnya itu nggak sekaligus. Kanan dulu, kiri dulu, kepala dulu, ekor dulu gitu. Kita mesti cabutin apa gimana? Nggak boleh dicabutin. Oh, nggak biarkan boleh. Dia copot alami sih sebenarnya. I see. Lucu. Gila ini Paulus Wicker expert iguana. Gua masih newbie. Untung dia mau baik hati datang ke sini main-main. Terus apa lagi yang perlu diketahui tentang iguana? Tentang iguana selain makan, pola makan, kebersihan juga harus diperhatikan. Gitu loh. Dimandiin gitu. Iguana sebenarnya sih kalau ketika baby biasanya kita rendam, tapi kalau sudah besar saya jarang rendam. Dalam arti saya semprot aja. Ntar dia jemur sendiri, dia kering sendiri seperti itu. Nah, kebersihan kandang itu perlu sekali gitu. Karena makanan sisa itu biasanya jadi bakteri yang dimakan sama dia. Nah, itu bisa menyebabkan juga salah satu penyebab dari gangguan pencernaan. Oh, gangguan. Iya, gangguan pencernaan. Gampang sih untuk iguana ya perawatannya. Iya. Nggak susah. Terus makanan dia kalau kita mau cari gampang gitu kan, karena hanya makan sayur dan buah. Itu gampang sekali kita cari gitu. I see. Jadi kunci miara iguana, hampir overall semua reptil itu membutuhkan matahari gitu. Karena reptil itu berdarah dingin. Dia memerlukan matahari untuk memaksimalkan metabolisme tubuhnya dan penyerapan kalsium. Kalau warnanya itu dia tetap genetik, dia ngikutin genetik. Atau warna adalah genetik. Atau dia bisa tiba-tiba bagus nanti? Nggak, genetik. Genetik. Nah, makanya ada grade genetik. Ini kalaupun ntar dewasa, tidak bisa ngalahin ini warnanya. Itulah yang disebut genetik, grade warna. I see. Lemot kan? Iya, lemotnya diam gitu. Lemot kan, nggak jumpy, nggak apa gitu. Kukunya tajam juga sih ya. Kuku ini ya, kalau iguana kan dia namanya kadal pohon ya. Dia menggunakan cakarnya untuk manjat ke pohon. Nah, untuk kita pelihara dia, sebenarnya kita harus potongin kukunya rutin nih, ujung-ujungnya kita potongin. Nah, kalau udah kita potongin, kita mainnya juga aman nih, tangan kita nggak luka jadinya. Iya, nggak kebaret. Iya, nggak kebaret. Gitu ya.
Ini kalau ke mall bisa dibawa nih mungkin ya. Iya. Dia pasif sih. Nggak jumpy, nggak giras, pasif sih. Mantap. Ini kita pegang-pegang aja, dia nggak kemana-mana, di sini Iya, aja dia ya. anteng gitu. aja ya, gitu. I see. Kalau Ko Paulus di rumah pelihara apa aja? Kalau saya spesialisnya iguana morph sih. Iguana Cuman morph. saya di rumah ada apa sih? Ada tegu, ada leaci, ada kura-kura air, ada sugar glider, ada doggy. Banyak sih. Cuman saya memang spesialisnya di iguana morph ini. Mantap. Hobi itu kayak racun. Racun. Nyebar. Emang kok? Oke. Ini kan red albino Iya, kan? iya. Itu warnanya dia bisa berubah nggak? Soalnya kan setahu saya kalau yang iguana-iguana lain yang warna hijau atau biru itu kan gedenya bisa mungkin silver Iya, atau iya. abu-abu gitu. Oke. Itu kayak gimana sih? Ini pengertiannya dulu ya. Ini adalah iguana albino. Morph albino adalah kehilangan warna pigmen kulit. Jadi dia tidak bisa hitam seperti iguana normal. Walaupun dia sampai besar pun nanti tidak akan bisa hitam. Gitu. Itu bedanya. Karena ini sudah hitungannya morph, kehilangan warna pigmen kulit. Dia albino kan masuknya. Gitu. Jadi warna dia akan tetap stabil seperti ini. Mau perubahan cuaca panas atau dingin, siang atau malam, warnanya tetap orange. Kepala tetap begini. Tidak keluar hitam. Kalau umumnya pada iguana normal itu akan hitam kepalanya. Badannya akan keluar warna hitam. Iya, Nah, iya. kalau ini nggak bisa. Gitu. Jadi sama kayak tortoise juga kura-kura ya. Kalau kecilnya memang udah bagus, Yes. genetiknya bagus dia, gedenya tetap Bagus. bagus Ya, juga. itu yang disebut dengan grade. Grade ya. Grade, Oh. ya. I see. Ini bedanya kalau sama red iguana apa? Oh. Ini kan albino. Oh ya, bedanya apa sih red albino sama red iguana normal? Iya. Ya, kalau secara visual beda ya. Yang namanya ini kan sudah disebutnya albino. Albino itu kehilangan warna pigmen kulit. Bisa dilihat dari sini, basic kepalanya berwarna putih karena albino. Seperti ini. Oh. Ya, albino. Tapi kalau pada iguana red normal itu akan berwarna hitam atau abu-abu. Seperti itu. Dan kukunya. Kukunya ini kalau albino putih. Kukunya putih. Kalau iguana normal kukunya hitam. Oh gitu. Iya, betul. Nah, bedanya itu dia. Jadi bedanya di kuku sama di kepala ya? Ya, I see. genetik warna sih. Gitu. Kalau matanya? Kalau mata, kalau albino itu mata wajib berwarna merah. Kan dia udah kehilangan warna pigmen kulit sampai ke warna matanya. Itu dia. Kalau iguana normal, dia punya korneanya itu warna matanya orange. Oh gitu. Tapi dia punya pupil itu hitam. Kalau ini kebalikan. Ini pupilnya dia Hitam. merah. Ini merah. Merah ya? Oh iya. Merah ya, matanya ini merah, dia tembus. Ini saya ada cara khusus untuk melihat mata albino. Seru banget guys. Kita hari ini diajarin banyak tentang iguana. Pengen beli sih. Cuman takut bisa rawatnya nggak ya guys? Nih caranya nih, gimana sih cara ngeliat mata iguana albino? Mungkin kalau kita lihat begini, merahnya nggak gitu kelihatan ya. Tapi kalau kita center begini, albino itu matanya tembus. Oh iya loh. Guys, ini dia nih. Tembus matanya. Itu dia. Ini juga sama tembus nih matanya. Ini merah delima ini. Wih. Kalau newbie bisa pelihara iguana nggak sih? Sebenarnya iguana ini dari kecil, anak kecil, laki-laki, perempuan itu bisa piara sih sebenarnya sih. Bisa, Hanya ya? kita tinggal pelajarin habitnya aja, pola perawatan sama pola makan. Intinya itu aja sih. Bagian atas nggak boleh sering dipegangin ya? Kalau megang iguana itu kita nggak boleh begini. Oh. Nah, karena ini kalau kita pegang kan kena spike-nya. Apalagi ketika dia dewasa. Jadi megang iguana yang benar itu begini dari bawah. Dari bawah. Iya, gini. dari bawah. Jadi kita tidak megang spike-nya. Oh. Gitu. Nah, seperti itu.
Cuman kalau kepegang dikit kayak Nggak disayang-sayang gini nggak apa-apa. Intinya jangan sampai kita genggam begini. Oh. Ini akan kena spike ketekuk-tekuk ya. Tekuk ya. Sebenarnya ini nggak tajam sih, cuman ini apa ya namanya ya, kamuflase sih supaya nakutin musuh-musuhnya sih kayak gitu. Nanti kalau sering dipegang bisa bengkok atau putus gitu. Enggak, dia hanya ketekuk aja. Ketekuk, ya? Iya. Karena sifat spike iguana itu kayak kuku. Ketika putus dia akan tumbuh lagi. Oh. Jadi dia kayak kuku. Itu ada kalau di kontes itu gimana itu? Kalau di kontes itu spike itu harus rata dari depan sampai belakang dan tidak boleh ada yang hilang. Gilang. Hilang. Oh, hilang. Oh, ya, I see. hilang. Kan gue sering lihat di IG Koko tuh Iya, suka champion tuh. Itu bener champion kok. Iya. Apa yang dilihat sih? Apa sih yang dinilai dari kontes iguana? Yang dinilai dari kontes iguana paling penting adalah satu, Apa tuh? warna. Gitu loh. Warna itu harus eye catching, harus mencolok. Dimana itu adalah first impression dari seorang juri. Oh gitu. Dia lihat warna dulu. Nah, kedua, kemulusan. Kemulusan apa aja sih? Spike ini harus tidak boleh ada yang patah, tidak boleh ada yang hilang. Dari ujung sampai ujung. Ya. Terus ujung ekor tidak boleh putus. Jari, kuku harus utuh semuanya. Jari tidak boleh ada yang bengkok. Terus ujung bibir tidak boleh rubbing. Apa tuh? Rubbing itu semacam luka bibir, kayak sariawan. Nyundul kandang atau apa itu nggak boleh. Oh gitu. Ya. Terus jengger. Jengger ini tidak boleh ada lubang, apalagi sobek. Oh. Seperti itu. Nah, yang terakhir kesehatan. Dalam arti iguana ini harus berada di badan yang proporsional. Nggak boleh kurus, nggak boleh ada penyakit. Nah, ngelihat iguana kurus atau gemuk dari mana sih? Dari sini nih, guys. Dari pangkal ekor nih, tulangnya nggak boleh keluar. Nah, ini menunjukkan iguana sehat, ideal tubuhnya. Tulang mana ya? Kalau kamu pegang ada tulang nggak situ? Ada. Nih, ya itu nggak boleh sampai jendol. Jendol tuh tandanya kurus. Kurus, ya? iya. Oh. Itu tandanya kurus. Oh. Mantap. Kita dijelasin sama championnya iguana. Sadis. Asik ya karakternya ya? Iya. Beda ya karakternya ya? Kalem ya? Kalem dia. Bisa dimainin pakai tangan kita gini, guys. Udah kata kan yuk sekarang? Udah. Udah nggak kan? Udah dapet feel-nya kan? Iya. Pertama-tama doang kan ya? Iya. Jadi tangan ke tangan gitu aja sih. Oh gini? Iya gitu ya, pegangin gitu doang. Oh begini guys. Dia bisa gigit manusia ya? Bisa. Dia bisa gigit manusia gak? Kalau yang normal bisa. Oh ini. Oh. Gitu, karena dia aktif kan. Nah, iguana itu galak itu ketika dia masuk namanya musim birahi. Oh. Terutama yang jantan. Karena sifat alami dia harus gigit betinanya untuk kawin. Gigit Gitu. apanya? Gigit lehernya. Oh gitu. Iya, gigit leher untuk kawin. Seperti itu. Kayak kita gigit juga. Oke. Mantap. Ya gitu yo. Mantap. Tangan ke tangan. Tadi capek yo. Capek ya? Iguana gampang capek. Kamu lihat aja dia aktif, kasih tangan tadi gak dia diem. Iguana bisa tidur nggak kok? Tidur. Ya? Tidur. Iguana aktif itu sama kayak kura-kura ya, mengikuti jam matahari. Ketika ada panas dia aktif, tapi ketika malam suhu dingin dia akan tidur istirahat. Dia tidur jam 6 sore sampai jam pagi gitu? Iya, pagi, ya betul. Itu kalau iguana ada yang jemur di genteng itu betul ya? Hah, iguana jemur di genteng? Sebenarnya nggak boleh sih. Ada gitu. kan ya? Ada. Sebenarnya nggak boleh. Iguana itu bukan butuh panas, tapi yang dia butuhkan hangat. Hangat ya? Dan UV dari matahari untuk membantu penyerapan kalsium gitu. Sebentar aja di jemurnya atau gimana? Kalau saya jemur itu nggak pernah lama sih ya.
Karena rumah saya semi outdoor. Jadi dia itu saya jemur pagi itu paling setengah jam. Setengah jam. Iya, setengah jam. Bau nggak? Nggak bau. Pupnya bau nggak? Pupnya nggak bau sih. Pupnya nggak bau. Nggak bau. Mantap, mantap. I like it, guys. Justru iguana ini makin gede, makin kelihatan cakepnya. Iya. Iya, makin menunjukkan muka purbanya. Contoh spike-nya semakin tinggi, kepala semakin membesar, jengger semakin turun. Warnanya semakin Makin apa? pekat, ya. Pekat ya? Iya. Isi. Mantap. Mantap ya, Om. Kelihatan sekali ya bedanya ya. Iya. Iya, jauh ya, jauh. Ini warnanya main banget ya, bagus Iya, ya. Iya, iya. Banditnya juga orange beda, ini pucat. Oh, buntut namanya bandit ya? Apa? Ini, bandit ini. Belang pada ekornya. Oh, Bandit. bandit. Ya, ini kan banditnya krem. Yo. Nah, ini kan dari ujung ekor sampai ujung full orange-nya. Bandit. Bandit. Namanya banditnya. Oh my god. Oke. Koko jualan juga ya? Ada lah beberapa sih. beberapa Ada ya. beberapa sih. Mantap. Au. Yo, saya ajarin. Hmm. Nah, tangan itu kalau iguana megangnya nggak boleh gini nih yo. Oh, Iguana itu harus pegangnya begini nih yo, kepalanya di atas. oh, kepala di atas? Yes. Oh gini? Iya, karena dia binatang pohon yo, kepalanya wajib ke atas. Malu dia kepalanya ke atas, dianteng. Contoh kayak gini. Nah, nggak boleh datar yo. Kalau datar dia gerak-gerak terus. Nah, kayak gini nih contohnya yo. Nah, Oh gitu? iya gini. Di tangan kita mesti diatasin, Iya, ke atasin iya, gitu. ke atasin. Kepala mesti dongak ke atas. Nah, Oh dia diam ya? iya. Oh dia suka nangkring gini guys. I see. Oh, kalau kita pegangin kepala, Iya. kepalanya matanya tutup. Iya, bisa tidur dia yo. Oh bisa tidur. Bisa tidur gitu. ya. Kalau dia sudah bonding, kita gini dia tidur yo. Iguana itu one man pet juga bukan? Enggak. Ya udah guys, mungkin itu cukup. Sekian dulu dari aku sama dari Koko Paulus Wikar. Instagramnya apa kok? Nanti Instagram yang- saya Paulus Wikar. oke. Without you guys, I'm nobody. With you guys, I'm everything. Thank you for watching guys. Bye.